Dri, 2 hari yang lalu kemana? Katanya sakit ya? Sakit apa? Ini udah sembuh? Sebenarnya nggak sakit. Terus? Sebenarnya aku males ketemu itu tuh yang pakai baju merah. Kemarin tuh kan sempet kan lagi brainstorming gitu. Aku ngasih ide. Terus dia nggak suka gitu dan benar-benar dipatahin banget. Aku kesel banget ya. Aku udah mikir panjang-panjang. Makanya aku udah deh, aku pura-pura sakit aja. Bete maksimal. Jadi kamu pura-pura sakit untuk ngehindarin dia. Kamu nih masuk ke dalam 16% orang-orang yang menghindari konflik karena nggak mau ketemu sama orang yang dia nggak suka, akhirnya pura-pura sakit. Ya kan bagus supaya nggak ketemu. Nggak Biar bagus dong. daripada aku marah-marahin dia. Nggak bagus. Maka dari itu kita harus punya manajemen konflik. Kita belajar sekarang ya. Pasti nggak cuman aku doang yang punya masalah di kantor ya, dan juga ngerasa kayak udah deh mendingan aku nggak masuk aja pura-pura sakit supaya nggak ketemu konflik itu, dan akhirnya menghindar dan berharap konfliknya selesai, tapi ternyata sih sebenarnya nggak selesai ya dengan menghindar. Sebenarnya nggak selesai, cuma depending aja sama waktunya. Depending, oke. Maka dari itu kita harus banget nih paham dan juga ngerti namanya manajemen konflik di kantor. Karena ternyata di US gitu ada penelitian 2,8 jam karyawan di sana ngehabisin waktunya tuh cuma buat nyelesain konflik. Capek banget Banyak ya sih? banget, kayak cuman sisa 1,5 jam ya itu untuk nonton Netflix aja nggak kurang. Wah, kan? Makanya kita harus bisa tahu nih gimana kita memanage konflik yang mungkin terjadi di sekitar kita. Oke. Manajemen konflik ini bisa kamu lakukan dengan satu orang, dengan diri kamu sendiri, atau dengan orang yang dimana kamu berkonflik gitu ya, Dri. Dan kamu juga bisa memanfaatkan satu orang lagi sebagai penengah. Nah, tapi kalau ngomongin tentang konflik dalam pekerjaan ataupun dalam lingkup ruang kerja gitu ya, pasti ada penyebabnya gitu kan. Nggak bakal ada asap ketika nggak ada kebalik ya. Nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Benar ya. Jadi kalau misalnya kita berkaca ke konflik-konflik yang ada di ranah dunia pekerjaan, biasanya itu ada ketidakcocokan pendapat ataupun karakter gitu ya satu sama lain. Karena kan kita memang makhluk sosial yang bertemu dengan makhluk sosial lainnya gitu. Jadi walaupun rambut sama hitam, tapi hati dan pikiran siapa yang tahu kan gitu. Jadi beda-beda. Makanya itu satu bisa jadi pemicu. Terus ada apa lagi, Tasya? Kalau untuk micu konflik juga di kantor gitu ya, bisa juga karena stres soal pekerjaan, Dri. Orang stres kan kayaknya ada aja gitu yang mau diributin ya. Nyari-nyari ribut sih sebenarnya. Gitu. Yang tadinya damai-damai aja karena stres, akhirnya dia senggol bacok deh. Nah, itu bisa salah satu penyebab di mana ada konflik di kantor. Oke, yang selanjutnya juga karena tekanan pekerjaan. Karena yang selanjutnya Wait a minute. Dan yang selanjutnya adalah karena tekanan pekerjaan. Ternyata semakin kita ditekan gitu ya, kita semakin mengeluarkan jati diri kita ataupun sisi-sisi yang tidak terlihat sebelumnya. Mungkin yang lebih sensitif, lebih emosional dan lain sebagainya. Ini juga bisa memicu kita jadi ngajak berantem orang lain gitu kan. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pemicu konflik dalam pekerjaan. Oke, 2 hal lagi yang bisa jadi pemicu adalah gaya kepemimpinan yang mungkin kurang baik dan juga kurang cocok. Dan selanjutnya adalah integritas, kemudian loyalitas, dan mungkin adanya ketidakjujuran di dalam organisasi tersebut. Nah, itu juga berkaitan sama values ya gitu kan. Kadang kita mungkin menanamkan value integritas nih, saya nggak boleh belok-belok jalannya, tapi mungkin ada pekerjaan yang menuntut belok-belok dikit. Nah, ini pasti akan bersinggungan karena nggak adanya kesamaan value itu. Jadi inilah yang menjadi pemicu konflik-konflik yang ada di sekitaran pekerjaan Anda gitu ya. Nah, di sini kita hadir buat kasih kamu tips-tips gimana caranya untuk manajemen konflik. Walaupun tips ini juga bisa kamu dapatkan lewat program Smart Emotion, Audrey. Oke, Smart Karakter juga sering nih bahas manajemen ngebahas konflik. soal manajemen konflik. Kita akan kasih kamu beberapa tips
bagaimana style ya untuk manajemen konflik. Yang pertama adalah accommodating style. Ketika kamu dihadapkan oleh sebuah konflik, sebuah masalah di kantor atau di organisasi, ya ngalah aja. Kan ada yang Oke. bilang bahwa yang sehat ngalah gitu ya. Yang waras sih Yang waras lebih ngalah tepatnya. gitu. Iya. Jadi ngalah aja, dia ngomong A ya udah gitu, dia ngomong B ya udah gitu. Jadi ya lebih memposisikan diri kamu sebagai orang yang di tengah dan ngikut kali ya, gitu. Oke, yang kedua ada avoiding, itu yang mungkin kayak aku lakukan tadi ya, menghindar gitu. Ini tipe-tipe yang kayak udah deh, gue nggak mau urusan sama lo daripada gue pusing gitu, jadi gue menghindar aja gitu. Ini tipe-tipe yang mungkin males banget berkonflik dan nggak mau ribut sama orang lain, jadi lebih memilih untuk Avoid. ya cooling down dulu deh gitu ya. Dan larikan diri gitu dari masalah. Oke, tipe selanjutnya yang ketiga adalah compromising style. Ini orang yang suka kompromi. Misal ada masalah kayak Audrey tadi kan, kamu punya masalah gitu sama teman kerjamu yang mungkin terlalu vulgar ya untuk mengkritik gitu kan. Aha. Nah, kamu coba cari jalan tengahnya nih. Oke, kamu maunya apa? Aku maunya seperti ini. Yaudah, kita cari jalan tengahnya yang baik untuk kedua-duanya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya juga ada competing style, di mana ini biasanya yang orang-orang dominan ya, yang suka bossy banget, pengennya itu semua itu sesuai dengan keputusan dia. Jadi semua harus ngikut dia, apa-apa kata dia, gitu Sya. Oke, dan yang terakhir adalah collaborating style. Nah, ini style berkolaborasi. Jadi misalnya ada sebuah bentrokan atau sebuah konflik dari ide-ide yang dikeluarkan dari kamu, dari rekan kamu, dan gak ketemu nih jalan tengahnya apa, sampai bikin sebuah konflik. Gak apa-apa, coba digabungin keduanya. Nah, nanti untuk menjadi sebuah ide yang baru, sebuah pemecahan yang baru ya, dan berkolaborasi itu juga menyenangkan kan, Tri ya? Iya bener. Nah mungkin aku nambahin lagi nih Sya, aku baru kepikiran di Smart Character kita juga pernah bahas gimana respon kita menghadapi konflik gitu. Jadi ternyata ada tiga respon kita. Nanti mungkin smart listeners boleh koreksi ya aku yang mana. Yang pertama itu ada fight, dimana ketika kita ketemu konflik kita langsung hantem aja, mungkin emosi, ngelawan gitu ya. Ada fight, ada flight. Flight itu yang kabur. Yang kabur yang dimana kayak mungkin kamu ada tugas gitu ya, ada tugas bikin presentasi. Nah, bos kamu nelponin kamu bisa matiin paket data. Kamu ngilang gitu aja ya, ghosting semua pekerjaan kamu. Itu tipe yang flight. Dan ada lagi satu lagi tipe freeze, dimana dia kayak gak tau mau ngapain, panik sendiri gitu. Jadi bingung banget kalau udah ketemu konflik tuh, kayak nyelesain gak bisa, mau kabur juga gak bisa. Jadi lebih kayak mati gaya gitu ya. Jadi nggak tahu mau ngapain. Jadi ini respon-respon yang mungkin kamu waspadai. Jadi ketika kamu udah tahu nih, kamu kayaknya lebih ke flight deh. Nah ini harus diperbaiki gitu. Tapi Dri, tahu nggak sih faktanya ada loh beberapa perusahaan yang justru membiarkan konflik itu ada di antara para karyawannya. Justru konflik itu kalau kalau berjalan dengan sehat, ini juga bisa meningkatkan produktivitas. Nice. Terus juga bisa membuat kompetisi sehat gitu. Benar. Jadi semangat kerjanya tuh ada gitu Sya. Yes, tapi memang selalu ada sisi negatif side ya. Yeah. Selalu ada sisi negatif di balik sisi positif. Karena yang negatif-negatif ini kadang-kadang menjadi sebuah pengalihan isu untuk sebuah misalnya something bigger gitu yang ditutupi oleh perusahaan, hingga akhirnya menanamkan konflik itu memang di dalam habit dari karyawannya. Atau juga karena biar nggak selalu bergantung pada leader untuk melerai mereka. Jadi kayak ya biarin aja mereka berkonflik gitu. Biar leadernya bisa mantau sebenarnya the true you itu seperti apa. Dan satu lagi mungkin ya, kadang kalau kita ngomongin tentang konflik ataupun mungkin lebih banyak karena tukar pikiran di pekerjaan gitu ya, ide kita nggak diterima, kita baper,
percayalah atau mungkin tanemin mindset gitu ya. Ketika orang mungkin kasih kita kritik, kasih kita masukan, mereka bukan mengkritik karakter kita tapi cara kerja kita. Jadi jangan ngerasa kita dijudge gitu. Kitanya yang jelek, kitanya yang salah, kitanya yang nggak bisa apa-apa. Jadi ternyata itu cuma cara kita aja kok yang salah. Jadi itu juga mengurangi kadar kita untuk overthinking dan juga menciptakan konflik lain gitu, Tasya. Oke, itu dia beberapa tips dari kita bagaimana cara manajemen konflik. Tapi balik lagi ke kamu dan kesadaran ya, aware sebenarnya aku nih ada di tipe yang mana sih, dan tinggal diterapin di kehidupan pekerjaan kamu. Good luck.